Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arifah Nova Armayanti dari jurusan Administrasi Publik Angkatan 2020 dengan NIM F1B 020029 dari Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto. Di sini saya ingin menyampaikan beberapa materi mengenai teori pembangunan, strategi pembangunan, dan kemiskinan yang merupakan salah satu materi dari mata kuliah teori pembangunan jurusan Administrasi Publik. Yang pertama yaitu mengenai teori pembangunan. Teori pembangunan dalam ilmu sosial dapat dibagi ke dalam dua paradigma besar. Yang pertama yaitu paradigma modernisasi, yang kedua paradigma ketergantungan. Paradigma modernisasi mencakup teori-teori makro tentang pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial dan teori-teori mikro tentang nilai individu yang menunjang proses perubahan. Kemudian, paradigma ketergantungan mencakup teori-teori keterbelakangan, ketergantungan, dan sistem dunia sesuai dengan klasifikasi. Kemudian untuk teori utama pembangunan menurut Gavani ada 4 teori utama. Yang pertama yaitu modernization theory, yang kedua dependency theory, yang ketiga world system theory, dan yang keempat globalization theory. Menuju poin pertama yaitu modernization theory. Menurut teori modernisasi, masyarakat modern lebih produktif dan berpendidikan lebih baik. Kemudian, menurut analisis Meltzer, masyarakat modern memiliki ciri diferensiasi struktural, yaitu definisi yang jelas tentang fungsi politik dan peran sosial lembaga. Kemudian, modernisasi merupakan proses yang sistematis dan transformatif, di mana merupakan proses yang segera terjadi karena sifatnya sistematis dan transformatif itu yang membangun perubahan ke dalam tatanan sosial. Kemudian yang kedua yaitu dependency theory. Ketergantungan menggabungkan unsur-unsur dari perspektif neo-Marxis dengan Keynes. Dari pendekatan ekonomi Keynes, ketergantungan teori mewujudkan 4 poin utama. Poin pertama yaitu mengembangkan permintaan internal yang efektif dan penting dalam hal pasar domestik. Yang kedua, menyadari bahwa sektor industri sangat penting untuk mencapai tingkat nasional yang lebih baik. Yang ketiga, untuk meningkatkan pendapatan pekerja sebagai sarana untuk menghasilkan lebih banyak permintaan agregat dalam nasional kondisi pasar. Dan yang terakhir, untuk mempromosikan peran pemerintah yang lebih efektif dalam rangka memperkuat pembangunan nasional. Poin yang ketiga yaitu World System Theory. Elemen sentral dari mana teori sistem dunia muncul adalah berbagai bentuk kapitalisme yang telah diambil di seluruh dunia, terutama sejak dekade baru tahun 1960-an. Mulai dekade ini, dunia ketiga menghitung kondisi untuk mencoba meningkatkan standar hidup mereka dan memperbaiki kondisi sosial. Teori world system ini menunjukkan bahwa unit utama analisis adalah sistem sosial yang dapat dipelajari di tingkat internal suatu negara dan juga dari lingkungan eksternal suatu negara tertentu. Yang keempat yaitu globalization theory. Globalisasi muncul dari mekanisme integrasi global yang lebih besar dengan penekanan khusus pada bidang transaksi ekonomi. Dalam hal ini, perspektif ini mirip dengan pendekatan sistem dunia. Namun, salah satu karakteristik terpenting dari posisi globalisasi adalah fokus dan penekanannya pada aspek budaya dan komunikasinya di seluruh dunia. Daripada ikatan ekonomi, keuangan, dan politik, para sarjana globalisasi berpendapat bahwa elemen modern utama untuk interpretasi pembangunan adalah hubungan budaya antar bangsa. Selanjutnya yaitu mengenai strategi pembangunan. Strategi pembangunan merupakan suatu cara untuk mencapai visi dan misi yang merumuskan dalam bentuk strategi sehingga dapat meningkatkan kinerja. Ada 4 poin utama dalam strategi pembangunan. Yang pertama yaitu strategi pertumbuhan, yang kedua strategi pembangunan dengan pemerataan, yang ketiga strategi ketergantungan, yang keempat strategi pendekatan kebutuhan pokok. Penjelasan mengenai strategi pertumbuhan. Inti dari konsep strategi ini yaitu strategi pembangunan ekonomi suatu negara akan terpusat pada upaya pembentukan modal serta bagaimana menanamkannya secara seimbang, menyebar, terarah, dan memusat.
sehingga dapat menimbulkan efek pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi akan dinikmati oleh golongan lemah melalui proses merambat ke bawah pendistribusian kembali. Jika terjadi ketimpangan atau ketidakmerataan, hal tersebut merupakan syarat terciptanya pertumbuhan ekonomi. Kritik paling keras dari strategi yang pertama ini adalah bahwa pada kenyataannya yang terjadi adalah ketimpangan yang semakin tajam. Kemudian, strategi pembangunan dengan pemerataan. Inti dari konsep strategi ini yaitu dengan ditekankannya peningkatan pembangunan melalui teknik social engineering, seperti halnya melalui penyusunan perencanaan induk dan paket program terpadu. Yang ketiga, strategi pendekatan kebutuhan pokok. Sasaran dari strategi ini adalah menanggulangi kemiskinan secara massal. Strategi ini selanjutnya dikembangkan oleh Organisasi Perubahan Sedunia atau ILO pada tahun 1975 dengan menekankan bahwa kebutuhan pokok manusia tidak mungkin dapat dipenuhi jika pendapatan masih rendah akibat kemiskinan yang bersumber pada pengangguran. Oleh karena itu, sebaiknya usaha-usaha diarahkan pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan kebutuhan pokok, dan sejenisnya. Yang terakhir yaitu strategi ketergantungan. Inti dari konsep strategi ketergantungan adalah kemiskinan di negara berkembang lebih disebabkan karena adanya ketergantungan negara tersebut dari negara lainnya. Kemudian teori ketergantungan ini dikritik oleh Kotari dengan mengatakan, teori ketergantungan tersebut memang cukup relevan, namun sayangnya telah menjadi semacam dalih terdapat kenyataan dari kurangnya usaha membangun masyarakat itu sendiri atau self-development. Materi selanjutnya yaitu mengenai kemiskinan. Kemiskinan merupakan keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup kita, seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Seperti yang kita ketahui, kemiskinan merupakan permasalahan global yang saat ini harus kita tangani secara bersama-sama. Adapun jenis-jenis kemiskinan. Yang pertama yaitu kemiskinan mutlak. Kemiskinan mutlak atau absolut mengacu kepada subsistensi di bawah kondisi kehidupan minimum yang dapat diterima secara sosial. Biasanya ditentukan berdasarkan kebutuhan nutrisi dan barang-barang atau kebutuhan pokok lainnya. Sebagai contoh, keluarga yang tidak memenuhi kebutuhan primernya. Kemudian, kemiskinan relatif. Jenis kemiskinan ini membandingkan segmen populasi terendah dengan segmen atas. Biasanya diukur dalam kuartil atau desir pendapatan. Pembangunan yang hanya ditujukan untuk kalangan atas juga menjadi faktor munculnya kemiskinan relatif. Sebagai contoh, banyak masyarakat bawah yang tidak memiliki pekerjaan karena semua pekerjaan ditujukan untuk kalangan atas saja. Kemudian, kemiskinan objektif. Kemiskinan ini melibatkan penilaian normatif tentang apa yang merupakan kemiskinan dan apa yang diperlukan untuk memindahkan orang keluar dari keadaan miskin mereka. Contohnya, standar kemiskinan dibuat oleh pemerintah yang dikatakan miskin jika tidak bisa makan nasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu kemiskinan subjektif. Kemiskinan subjektif menempatkan premi pada preferensi orang pada seberapa besar mereka menghargai barang dan jasa. Hal tersebut juga bergantung pada pemikiran individu itu sendiri yang merasa belum cukup. Contohnya, individu yang menganggap dirinya miskin karena belum bisa memenuhi keinginannya. Selanjutnya yaitu kemiskinan sosiologis. Jenis kemiskinan ini disebabkan karena mereka tidak bisa memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki dan malah diambil alih oleh pihak luar yang dimana mereka tidak mendapatkan apa-apa. Sebagai contoh, masyarakat Papua yang dimana tanahnya yang begitu kaya diambil alih oleh Freeport dan mereka tidak mendapatkan keuntungan apapun dari Freeport tersebut. Kemudian kemiskinan fisiologis. Kemiskinan ini disebabkan oleh kebiasaan masyarakat yang tidak mau memperbaiki taraf kehidupannya dan lebih memilih budayanya sebagai acuan. Sebagai contoh, masyarakat Baduy dalam yang menolak adanya teknologi, sehingga hal itu bisa menghambat kemiskinan atau kurangnya. Selanjutnya,
setelah jenis kemiskinan, kita memasuki indikator kemiskinan. Indikator kemiskinan di negara kita yaitu mengenai garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan titik awal analisis kemiskinan. Garis kemiskinan terutama digunakan untuk menghitung tingkat kemiskinan yang berfungsi sebagai indikator untuk memantau dan membandingkan kemiskinan lintas waktu, wilayah, dan kelompok populasi. Menghubungkan tren kemiskinan dengan rezim kebijakan yang sesuai dapat memberikan indikasi efektivitas kebijakan tertentu dalam mengurangi kemiskinan. Membandingkan tingkat kemiskinan untuk wilayah yang berbeda dalam suatu negara juga bisa membantu mengidentifikasi wilayah yang membutuhkan lebih banyak bantuan. Alasan umum untuk membuat garis kemiskinan adalah untuk memungkinkan perhitungan tingkat kemiskinan. Misalnya, proporsi penduduk yang miskin atau ukuran kemiskinan lain yang lebih kompleks. Tingkat kemiskinan ini kemudian dapat digunakan untuk membuat perbandingan antar kelompok populasi yang berbeda dan untuk memantau perubahan kemiskinan dari waktu ke waktu untuk menginformasikan pembuatan kebijakan. Misalnya, perbandingan tingkat kemiskinan untuk berbagai wilayah dalam suatu negara dapat membantu dalam menentukan target untuk transfer atau membentuk lokasi terbaik untuk pengeluaran pembangunan. Selain itu, keberhasilan upaya pengentasan kemiskinan dapat dinilai dengan melacak perubahan tingkat kemiskinan dari waktu ke waktu. Pengaruh kebijakan lain terhadap masyarakat miskin seperti upaya liberalisasi atau stabilisasi juga dapat dinilai dengan melihat perubahan tingkat kemiskinan sebelumnya dan sesudah implementasi. Sekian mengenai materi metode pembangunan, kemudian model dan strategi pembangunan serta kemiskinan. Semoga dari materi ini bisa membantu dan memahami teman-teman semua terkait mengenai teori pembangunan yang merupakan salah satu matkul di dalam jurusan administrasi publik. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.